Benjamin Netanyahu tidak lagi sekedar bersandiwara politik. Pernyataan terbarunya tentang Israel Raya, Greater Israel, yang membentang dari Sungai Nil hingga Efrat bukan retorika kosong, tetapi deklarasi perang nyata terhadap umat Islam. Al Jazeera melaporkan, negara-negara Arab dan Islam bereaksi dengan kecaman, namun sekali lagi, itu hanyalah simbolik. Ritual tahunan ini tidak menghentikan langkah Zionis yang terus menjarah tanah suci. Fakta kerasnya, penguasa Arab bukan ancaman. Mereka tunduk sepenuhnya pada Amerika, penjaga utama proyek kolonial Zionis. Kecaman diplomatik hanyalah sandiwara, sementara anak-anak Gaza mati kelaparan, wilayah Palestina dijajah, dan tanah suci terus dirampas. Inilah pengkhianatan terang-terangan. Umat Islam sedang diperangi, bukan sekedar diancam. Netanyahu mengumumkan visi historis dan spiritual untuk menaklukkan Palestina, sebagian Yordania, dan Mesir. Jika penguasa Arab tetap diam, mereka menjadi bagian dari pengkhianatan ini. Segala pidato atau kecaman mereka adalah pengkhianatan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin. Kecaman negara-negara Arab terdengar sebagai ritual tahunan tanpa efek nyata. Semua kembali ke panggung diplomasi tanpa langkah konkret. Fakta yang harus disadari umat, pertama, kecaman penguasa Arab tidak berpengaruh sedikit pun terhadap cita-cita Zionis Yahudi. Kedua, yang seharusnya dilakukan penguasa Arab adalah bersatu di bawah kepemimpinan tunggal Islam khilafah. Inilah yang menyatukan umat, mengubah fragmentasi menjadi kekuatan global. Ketiga, tegaknya khilafah akan menghentikan arogansi Yahudi, menghancurkan proyek kolonial, dan membebaskan Palestina. Keempat, penguasa Arab yang mengabaikan seruan ini jelas pengkhianat. Ahlul Quwah, khususnya militer muslim, wajib berpihak kepada umat, bukan rezim boneka. Kelima, pernyataan Netanyahu hanya bisa diimbangi dengan proyek tandingan khilafah ala minhajin nubuwah. Jalan keluar hanya satu, tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah menyatukan umat, mengubah fragmentasi menjadi kekuatan militer dan politik global. Tanpa khilafah, umat tetap lemah dan Zionis terus melangkah tanpa hambatan. Penguasa Arab yang berpangku tangan jelas pengkhianat. Ahlul Quwah, terutama militer muslim, memiliki tugas tegas, menentang rezim boneka, membatalkan perjanjian pengkhianatan, dan membela umat. Setiap detik penundaan adalah dosa besar di hadapan Allah. Netanyahu tidak beretorika, ia mengumumkan perang terbuka. Solusi tidak ada di meja perundingan, KTT, atau pidato diplomatik. Tindakan nyata diperlukan, membatalkan perjanjian pengkhianatan, menggerakkan angkatan bersenjata muslim, dan menegakkan khilafah yang menyatukan umat. Allah SWT berfirman di Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa' innallaha la yuhibbul kha'inin. Artinya, jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil, dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Netanyahu memperjuangkan Israel Raya, tetapi umat Islam harus menjawab dengan proyek ideologis dan politik yang lebih besar, khilafah ala minhajin nubuwah. Tidak ada waktu lagi untuk diplomasi kosong. Zionis mengumumkan perang, umat Islam harus bangkit, bersatu, dan menanggapinya dengan kekuatan, kesatuan, dan khilafah. Allahu Akbar.